Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Denardi Putra dari kelas 11 IPA 5 dan ingin presentasikan tentang resume jurnal yang berjudul Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Nafza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang yang disusun oleh Angga Mahargia Yunanta Firdaus dan Eni Hidayati pada bulan Mei 2018. Pendahuluan. Nafza merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada dunia kesehatan, nafza memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesembuhan dan keselamatan manusia. Namun demikian, untuk saat ini penggunaan nafza seringkali disalahgunakan. Penyalahgunaan nafza menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan pada perilaku dan kehidupan sosialnya. Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional memperlihatkan terjadinya peningkatan kasus-kasus penyalahgunaan nafza. Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu provinsi dengan angka penggunaan narkoba yang cukup tinggi. Data tindak pidana narkoba tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan bahwa jumlah tertinggi tersangka kasus narkoba di Indonesia maupun di Provinsi Jawa Tengah berada pada jenjang pendidikan SMA. Dampak dari penyalahgunaan nafza diantaranya adalah kerusakan fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Selain itu, nafza juga mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta berbagai unsur kehidupan lainnya. Beberapa faktor yang melatar belakangi remaja melakukan penyalahgunaan nafza antara lain kurangnya pengetahuan terhadap nafza, sehingga mengakibatkan sikap atau perilaku penggunaan zat larang tersebut. Berdasarkan landasan berbagai permasalahan tersebut di atas, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan nafza di kalangan pelajar, maka perlu mengetahui bagaimana sikap pelajar tentang penyalahgunaan nafza serta pengetahuan yang dimiliki pelajar mengenai nafza. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pengetahuan dan sikap remaja terhadap penggunaan nafza di sekolah menengah atas di Kota Semarang. Metode jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei analitik menggunakan rancangan survei cross-seksional. Sampel penelitian sebanyak 150 remaja yang memenuhi kriteria menggunakan kuesioner, kemudian diuji menggunakan uji Chi-square. Hasil beserta pembahasan dapat dilihat di tabel berikut. Tabel 1 menjelaskan bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 107 responden, dan sisanya sebanyak 43 responden adalah perempuan. Perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terjadi dalam penelitian ini dimungkinkan karena siswa SMK sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan kecenderungan penggunaan nafza adalah laki-laki. Tabel 2 menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia 16 tahun, yaitu sebanyak 81 responden, sedangkan frekuensi paling kecil yaitu responden berusia 18 tahun, yakni 9 responden. Tabel 3 menjelaskan bahwa sebagian besar responden tinggal bersama kedua orang tua, yakni sebanyak 130 responden atau sejumlah 86,7%, dan frekuensi paling sedikit sebanyak 6 responden atau sebesar 6% tinggal dengan wali. Tabel 4 menjelaskan bahwa responden yang tidak menggunakan nafza lebih banyak daripada responden yang menggunakan nafza, yaitu sebanyak 77,3%. Tabel 5 menjelaskan bahwa pengetahuan responden secara umum adalah baik dengan jawaban benar lebih dari 75% dari total semua soal sebanyak 25 soal. Namun demikian, responden dengan tingkat pengetahuan rendah juga berbanding tipis dengan responden yang memiliki pengetahuan baik, yakni sebesar 48,7% atau sejumlah 73 responden. Berdasarkan tabel 6, dapat dijelaskan bahwa sikap responden tentang penyalahgunaan nafza didominasi dengan kategori sikap baik,
sebanyak 68% dan sisanya sebesar 32% responden memiliki sikap kurang baik terhadap penyalahgunaan nafza. Berdasarkan tabel 7, diperoleh sebagian besar responden yang menggunakan nafza sebanyak 34 responden, remaja dengan pengetahuan kurang baik sebanyak 73, sedangkan responden yang tidak menggunakan nafza sebanyak 116 responden dengan pengetahuan yang baik sebanyak 77 responden. Berdasarkan hasil uji Chi-square, menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pengetahuan dengan penggunaan nafza yang dibuktikan dengan nilai P sama dengan 0,000 dan nilai R sama dengan 0,343, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berhubungan dengan penggunaan nafza dengan korelasi cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan, maka semakin sedikit siswa yang menggunakan nafza. Berdasarkan tabel 8, diperoleh sebagian besar responden yang menggunakan nafza sebanyak 34 orang dengan sikap kurang baik sebanyak 48, sedangkan responden yang tidak menggunakan nafza sebanyak 116 responden dengan sikap yang baik sebanyak 102 orang. Berdasarkan hasil uji Chi-square, menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara sikap dengan penggunaan nafza yang dibuktikan dengan nilai P sama dengan 0,003 dan nilai R sebesar 0,236, mengindikasikan bahwa tingkat korelasi antara sikap dengan penggunaan nafza tergolong dalam korelasi lemah. Hasil uji Chi-square tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan penggunaan nafza, yang artinya semakin baik sikap responden terhadap penyalahgunaan nafza, maka semakin baik pula perilaku siswa terhadap penggunaan nafza. Berdasarkan tabel 9, diperoleh hasil analisis Chi-square signifikasi P sama dengan 0,202 berdasarkan ketentuan analisis Chi-square, di mana nilai probabilitas kurang dari 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap pada remaja sekolah menengah atas di Kota Semarang, yang artinya seseorang yang memiliki pengetahuan baik belum tentu akan bersikap baik walaupun pengetahuan dan sikap dianggap dua hal yang berhubungan. Sedangkan walaupun seseorang berpengetahuan yang baik mengenai nafza, namun jika ada kecenderungan orang tersebut memiliki keinginan untuk mencoba dan terpengaruh lingkungan, maka ia akan mencobanya. Kesimpulan, secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 dan SMK 10 November Semarang memiliki pengetahuan yang baik mengenai nafza. Umumnya remaja memperoleh informasi mengenai nafza dari berbagai sumber di lingkungan sekitar mereka. Pengetahuan tentang nafza akan mengarahkan remaja untuk tidak pernah menggunakan bahkan mencoba zat berbahaya tersebut. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi semua pihak, baik sekolah maupun orang tua, untuk terus memberikan pengarahan yang baik mengenai bahayanya penyalahgunaan nafza. Saran bagi ilmu keperawatan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan perawat mengenai pentingnya pengetahuan mengenai nafza, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat sekitar, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan nafza. Bagi masyarakat, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya nafza melalui pendidikan di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan penggunaan nafza. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan penggunaan nafza. Dengan demikian, hasil tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan nafza dengan menggunakan variabel prediktor lain selain pengetahuan dan sikap remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.